Batu gio kuning alami memiliki warna yang cerah dan seragam. Teksturnya bersinar dan halus. Produksi batu gio kuning sangat langka, oleh karena itu memiliki nilai koleksi yang tinggi. Seperti yang diharapkan dari keluarga Su, satu potong saja, yang belum pernah dilihat oleh sebagian besar kolektor. Harta langka. Bagaimana menurutmu Tuan Muda? Meskipun hanya berbobot 3 kg, tapi jika penuh, bisa bernilai lebih dari 50 juta. Lalu menurutmu, apakah dia membeli bahan apapun? Apakah kamu begitu terobsesi? Jangan terlalu mesra. Lapangan ini penuh dengan batu. Kamu bukan satu-satunya yang bisa melihatnya. Saya membeli bahan ini seharga 20 juta. Apakah kamu tidak memperhatikan siapa yang datang pertama? Baik, kamu duluan. Bisakah kamu membelinya? Saya tanya. Saya membelinya, oke. Tidak, bisakah kamu melihatnya? Biarkan Presiden Mo dari Kamar Dagang Chengjiang begitu rela melayanimu. Apakah kamu berani? Waner, bagaimana kamu bisa membantu orang luar menyerang sepupumu? Membantu tapi tidak membantu yang tersayang. Berapa lama mulutmu? Bisa menipu begitu banyak orang. Apakah kamu iri? Terima kasih kakak kedua saya. HMPH. Mengandalkan keluarga terkenal untuk makan nasi empuk. Masih berteriak begitu tanpa malu. Kulit tebal ini. Tidak ada cara untuk menggambarkannya sebagai tidak tahu malu. Nyonya Su. Kamu mengingatkan saya pada seorang pria bernama Zhang Ying. Apakah itu di matamu? Selama seseorang tidak punya uang dan tidak punya latar belakang keluarga, semua yang dia lakukan adalah kesalahannya. Senang tahu. Maka jangan bermimpi kodok ingin makan daging angsa. Lalu bagaimana kamu begitu yakin? Saya juga tidak punya keduanya. Oh. Maksudmu kamu punya uang dan keluarga. Semuanya haha? Pemuda ini bilang dia berasal dari keluarga terpandang. Ada uang yang tak terbatas untuk dibelanjakan. Dan kamu percaya itu? Hahaha, aduh. Kakak Wan Er. Saya sangat ragu. Tapi mulai sekarang, saya yang mengurus pernikahanmu. Oke. Saya hanya memanggil kakak saya. Bukan itu yang saya maksud. Ternyata begitulah cara kamu menipu putri saya. Oke, saya di sini bersama putri saya hari ini. Mengungkap wajah aslimu di depanmu. Kamu tidak ingin menagih uangnya? Hari ini keluarga Sukami menempatkan 3 bahan koleksi. Jika kamu bisa membeli salah satunya, saya setuju kamu mengejar Waner. Siapa yang bisa membeli 3? Ya, berapa banyak uang yang dibutuhkan? Hanya anggota keluarga yang bisa membelinya. Siapa yang menyangka? Bukankah itu hanya lelucon? Mengapa kamu tidak berani sekarang? Ah, oke. $300 juta. Mengapa kamu ketakutan saat melihat harganya? Mo tua, kamu seharusnya sudah ketakutan dan kabur kan? Saya akan menutupi pelarianmu. Bukan kepada kakak Hua. Dia mendapatkan tangan kanannya kembali. Benar-benar bisa dipasang. Jika kamu tidak mampu mengaku saja. Meskipun batu pisiu ini terlihat biasa, tapi ada tanda-tanda menghitam yang samar. Kamu bisa melihatnya saat membuka jendela. Tanaman yang sangat tua, airnya bagus. Ini adalah hijau kekaisaran yang langka. Nilai. Benarkah? Hanya saja Molau tidak di sini. Berhenti mencoba menyelamatkan muka. Kamu tidak punya itu. Potongan ini penuh dengan hijau kecuali dibuka. Kalau tidak bernilai 300 juta. Terlalu berisiko. Saya tidak mengerti.
Jika kamu tidak bisa membeli, kamu tidak bisa membeli. Lai Renshi, apakah kamu malu? Tidakkah kamu ingin menunjukkan sumber keuanganmu? Apa hubungannya dengan batu itu bagus atau tidak? Ya ya. Jadi itu pelajaran saya untukmu. Kalian tidak peduli seberapa kaya kalian, jangan sembarangan membeli. Kalau tidak, kalian akan dianggap bodoh besar. Kamu lihat itu? Terus bicara omong kosong. Jade violet yang sangat langka. Bahan terbuka pakan dari Burma. Buka jendela, lihat ungu dalam. Ya, lebih baik. Berat. Beratnya sekitar 9 kg. Ungu juga disebut musim semi di industri ini. Delima ini seharusnya bisa memotong bunga persik. Harga daftar. Harga 500 juta. Kamu mau beli atau tidak? Jangan buang waktu semua orang tanpa uang. Batu ini sangat besar. Kalau kamu beli 500 juta seharusnya hanya untung tanpa rugi. Tapi. Molau, bagaimana saya punya uang? Bagaimana? Kamu juga akan membayar untuk yang ini. Kamu hanya jangan beli untuk 3 yuan. Katakan saja kamu tidak punya uang. Ibu Wan Er benar-benar tidak mengerti. Pria miskin penuh kebohongan seperti itu. Mengapa kamu menyukainya? Saya benar-benar meragukanmu. Saya juga meragukan apakah saya anak kandungmu. Bagaimanapun jika kakak baik bilang tidak, itu tidak baik, saya percaya padanya. Kakak Wan Er yang ini bisa beli telapak tangan. Hanya saja dia tidak punya uang. Akhirnya saya mengakuinya. Tidak apa-apa berpura-pura kaya. Jangan lihat dirimu sendiri. Apa yang kamu kemas? Tuan muda yang tadi sudah habis terjual. Ini kartu kamu. Molau apa yang kamu panggil dia tadi? Nyonya Su lupa memperkenalkanmu. Ini tuan muda kita. Tuan muda Molau. Wei Jianghao, sejak uang 10.000-mu ada di sini, maka dengan keuanganmu sekarang kamu seharusnya bisa membelinya. Molau yang ini harganya 500 juta. Tidak ada batas untuk kartu hitammu. Saya yang beli Ham. Kakak Hao yang beli. Kalau beli kartu jangan beli. Yang ini beda sama yang itu. Yang ini udah naik harganya, dan jangan lihat yang itu. Pura-pura terus pura-pura. Aku lihat bagaimana akhirnya kamu. Kakak Hao kenapa tidak lihat dulu yang itu sebelum memutuskan? Bagaimana kalau kamu rugi? Maksudku jangan beli yang itu. Potong. Utamanya, ini lebih buruk daripada punya uang. Aku merasa seperti orang kaya generasi kedua yang bodoh. Aku tidak mengerti. Kamu orang kaya generasi kedua. Kenapa mengembangkan kebiasaan ini? Nyonya Su, aku tiba-tiba berpikir, apakah aku punya uang atau identitas? Aku benar-benar tidak perlu membuktikannya padamu. Alasan kenapa aku mau beli batu ini. Karena ini adalah penjualan amal yang diorganisir oleh Tuan Su. Tentang apa yang kamu pikirkan tentangku, itu benar-benar tidak penting bagiku dan Wan Er. Molau. Yang beli adalah pemilik kecil. Lu Jianhao, apa yang kamu pura-pura benar-benar milikmu? Uang itu diberikan padamu oleh saudari baikmu kan? Apa maksudmu? Aku cuma bertanya-tanya. Jadi kamu cucu keluarga Ye. Aku bilang padamu, apa yang bisa dihasilkan keluarga miskin? Kamu sama seperti saudarimu Yi Sijia. Bahkan orang kaya pun tidak berharga. Ngomong-ngomong, aku juga dengar Ye Sisian bilang, untuk mendekati hubungan keluarga Su, dia memberikan saudarinya sendiri kepada paman keempat keluarga Su. Uang di tanganmu sekarang. Itu saudarimu yang biasanya mendekatimu kan? Aku bilang kamu juga cukup lucu. Ambil uang keluarga Su dan hias paman di keluarga Su. Tuan Bai. Kamu tidak hormat pada tamu keluarga Su. Kamu cuma presiden kamar dagang Chongjiang. Kalau sopan kamu akan lupa statusmu. Berani-beraninya kamu sentuh orangku. Kamu bisa jelaskan di sini hari ini. Sepertinya dia ingin membakarku sampai mati. Bakar dia, bakar dia. Api yang meleleh.
Hanya mantra udara biasa. Berani-beraninya kau melawan mataku yang 2 tingkat. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, jadi aku akan membiarkanmu melompat-lompat sedikit. Heket apa dulu? Jenis artefak apa kau ini? Aku belajar banyak beberapa hari yang lalu, tidak pernah ada kesempatan untuk menggunakannya. Apakah kau ingin merasakannya? Goreng. Ah. Mana dia digoreng? Mana bolaku? Hahaha. Tangan virtual yang sia-sia. Jangan hujan terlalu deras. Semakin kecil daya ledaknya semakin kuat. Oh, begitu rupanya. Tapi kenapa tertunda? Aku akan pergi. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Muda Keluarga Bai sudah di tingkat kedua? Bagaimana bisa? Apakah aku buta? Mungkinkah orang ini sudah mencapai tingkat ketiga? Omong kosong bisa benar-benar mencapai 3 tingkat. Hanya ada beberapa kepala keluarga. Orang berpilu, bagaimana mungkin? Tapi dia hanya menggunakan 1 jari. Baru saja menjatuhkan sumur ganda. Bukan sumur kedua. Kenapa tidak bilang dari tadi? Meskipun aku tidak punya perasaan untuk keluarga Ye, tapi bukan sesuatu yang bisa kau hina seenaknya. Dan kau seharusnya tidak membicarakan kakakku. Jadi dia akan membunuh dengan jarinya. Berhenti, Waner. Buat dia berhenti. Saudara yang baik tidak bisa membunuh. Kau berani, aku adalah maha suci bunga teratai. Aku bilang berhenti bicara omong kosong. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat-cepat bawa dia ke rumah sakit cepat. Bibi, dia memukulku. Dia ingin mati. Pergi. Dia susah payah melawan hakim sebelumnya. Sekarang sepertinya dunia abadi tidak hanya menyembuhkan lukanya dan membuatnya dipromosikan lagi. Jika dia benar-benar penguasa domain dunia abadi. Tapi lebih dari itu. Sepertinya sudah waktunya untuk bertemu dengannya. Berani-beraninya kamu menyakiti keluarga baik saya? Nyonya Su, bukankah kamu lihat dia yang memulai? Lalu kenapa? Keluarga baik juga orang seperti kamu. Bisakah kamu tidak sopan? Nyonya Nasu, apa maksudmu? Saya seharusnya berdiri dan membiarkannya bertarung. Dia pantas dipukuli sampai mati. Tidak sopan untuk membalas dendam terhadap seseorang yang memiliki status. Kamu memukul saudaramu seperti ini. Keluarga baik tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Su kami tidak akan membiarkanmu pergi. Saudara baik, jangan takut, aku akan tetap bersamamu. Nyonya Su, saya pikir apa yang dikatakan saudara bayi tadi cukup benar. Orang kaya belum tentu berharga. Seharusnya kamu, Nyonya Su. Kakak kedua, jangan khawatir. Aku masih akan membantumu. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini selama 1 menit. Apakah kamu ibuku? Kamu membantu bajingan kecil ini mengganggu ibumu. Apakah kamu putriku? Aku berharap bukan. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus bertunangan dengan Cai Xiao hari ini. Dari sekarang kamu tidak diizinkan bertemu dengan bajingan kecil itu lagi. Wan Er, kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan Wei Jianhao? Aku membiarkannya pergi. Apa yang terjadi? Bibi Bai, aku sudah bilang. Dia adalah tamu terhormat yang diundang oleh kakek. Apa yang terjadi antara kamu dan Tuan Bai tadi? Kakek sudah tahu. Kamu harus memberikan penjelasan hari ini. Oke. Aku baru saja akan bertanya pada kakek. Kenapa membiarkan seorang anak kecil pergi? Untuk mengganggu orang-orang keluarga baik kami. Bunga, kamu baik-baik saja? Apa ayah tahu apa yang dia lakukan? Apakah kamu mempertanyakan aku? Mengapa kamu mengusir anak malang itu? Lukaimu serius, tidak hanya tidak berhenti. Datang dan menyalahkan aku. Mengapa dia harus memukul keluarga baik kita? Apalagi itu masih di wilayah keluarga Su. Tidakkah kamu berpikir orang-orang di luar sana akan menganggap keluarga Su mudah diintimidasi? Bahkan seorang anak berbulu bisa menunggangi kepala kita.
Tahukah kamu? Mengapa aku datang ke Chongjiang untuk mengadakan pesta pertunangan ini? Daripada di Jinling. Hanya karena anak malang itu. Dia tidak memiliki latar belakang keluarga. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat darinya. Dia bisa menikahi keluarga Su. Keluarga baik kita tidak bisa melakukannya. Lucu sekali. Gunakan otakmu. Pikirkanlah. Jika dia benar-benar hanya seorang anak malang yang tidak berarti, mengapa Presiden Mo dari kamar dagang memanggilnya Tuan Kecil? Mengapa kamu memberinya 500 juta untuk membeli batu? Itu karena kakeknya adalah Wei Changyu. Ternyata dia adalah keturunan tangan Buddha Gyo. Ayah mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Memberitahumu lebih awal. Kamu tidak akan melakukannya untuk keluarga bayi ibumu. Apakah kamu mengusirnya? Apakah kamu pikir aku tidak tahu rencanamu? Ayah, aku ingin keluarga Su menikahi keluarga Bai. Cium dan cium. Tapi aku tidak hanya untuk keluarga Bai. Itu untuk kebaikan keluarga Su. Untuk keluarga Su. Maka kamu tahu, mengapa aku harus mengundang Wei Jianhao ke sini? Mengapa kamu harus mendapatkan batas konstan? Tahun-tahun ini, kekuatan luar negeri terus merambah keluarga besar Jinlian. Keluarga Cheshire Rodford adalah keluarga top luar negeri, selalu mengincar keluarga Su. Baru-baru ini ditemukan, ternyata menempel pada keluarga besar keluarga Su. Aku juga punya niat untuk berkhianat dan mencari perlindungan. Keluarga Su saat ini, jika tidak bisa mendapatkan bantuan keluarga Wei, tidak ada batas. Tidak jauh dari kehancuran. Ayah tidak akan. Jangan khawatir. Chai Shao sudah berjanji akan menikahi Waner. Maka keluarga Chai dan Su menjadi besan. Bagaimana mungkin dia menghadapi keluarga Jin? Dan kakakku adalah kepala keluarga Bai. Bahkan keluarga lain sudah membelot. Keluarga Bai kita juga. Sama sekali tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Lalu pesta pertunangan keluarga Su hari ini. Mengapa 3 kepala keluarga tidak datang? Tapi hanya anak muda di luar yang membuat keributan di sana. Menurutmu mereka masih menganggap serius keluarga Su? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ayah, jadi kamu harus percaya kata-kataku. Berjanjilah pada keluarga Su dan Bai untuk menikah lagi secepatnya. Hanya dengan memenangkan keluarga Bai. Keluarga lain, mereka pasti akan kembali ke keluarga Su kita. Selama bertahun-tahun sejak kamu masuk ke keluarga Su, untung untuk keluarga Bai. Membuat kekacauan untuk mereka. Memperlakukan Lily dengan keras. Menghasilkan uang di mana-mana. Aku tidak sepenuhnya tidak tahu tentang hal-hal ini. Tapi karena kamu dari keluarga Bai. Banyak kali selama kamu tidak keterlaluan. Dan aku menutup mata. Tapi aku tidak menyangka itu membuatmu semakin bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kamu merugikan keluarga Su. Ayah, bagaimana mungkin aku merugikan keluarga Su? Kamu pergi memprovokasi keluarga Chai. Adalah membawa serigala ke dalam rumah. Memanjakan keluarga Bai untuk keuntungan. Adalah memelihara harimau. Mengusir Wei Jianhao. Adalah jerami terakhir yang menghancurkan keluarga Su. Tidak mungkin seorang putra bangsawan dari keluarga besar seperti Chai Shao. Tidak mungkin untuk tidak percaya. Selain itu kakakku tidak akan melakukan itu padaku. Dan kamu masih percaya pada mereka. Ketika kamu bangun, kamu akan menyesal. Menyesali apa yang kamu lakukan pada Wei Jianhao hari ini. Siapa marga Wei itu? Ayah, seharusnya kamu yang salah. Ketika aku menjadi ibu mertua Chai Shao, kamu akan berterima kasih padaku karena membuat pilihan yang tepat untuk keluarga Su. Tuan keluarga Cheslov sudah datang. Chai Shao. Tiga alam. Su Lau ada di sini. Ada masalah. Sekolah tua Su. Pesta pertunangan Nona Wan Er hari ini. Saya seharusnya menjadi protagonis. Ayah, saya sudah bilang. Chai Shao benar-benar ingin menikahi keluarga Su kami. Tujuan sebenarnya dari keluarga Cheslanford Anda adalah untuk menikahi keluarga Su. Atau ada hal lain? Apa yang membuat sudah berpikir begitu? Saya benar-benar ingin menikahi Nona Wan Er. Jika ada gambar lain, itu juga setelah kita menikah. Bisa bekerja sama. Gambar biasa. Atau merencanakan untuk melintasi perbatasan. Jika menikah, kita adalah keluarga. Sumber daya bersama.
tentu saja akan membuat kita berdua kuat bersama. Apakah Anda mengerti? Ayah, itu wajar. Selama Chai Xiao menikahi Wan Er kami, kita adalah keluarga. Dengan kekuatan keluarga Chai, pasti akan membantu keluarga Su kami ke tingkat yang lebih tinggi. Hei Chai Xiao, tidak bisakah kamu mengingkarinya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi. Saya tidak akan setuju. Pasangan pertunangan Wan Er. Saya sudah memiliki orang yang tepat. Ayah, anak miskin yang Anda sebutkan, saya tidak akan pernah setuju. Tuan Su, Anda meremehkan kursi penumpang Chai Si Duo kami. Beraninya kamu. Hanya saja keluarga Su kami benar-benar tidak bisa mencapai tinggi. Jadi sang kepala rumah tangga. Anda mengundang saya ke sini. Jika Anda tidak setuju, Anda ingin mengusir saya. Tidak ada alasan seperti itu. Nyonya Su, apakah Anda berpikir begitu? Chai Xiao sedang berbicara tentang ayah. Wan Er adalah putri saya. Saya yang mengurus pernikahannya. Bukan giliranmu untuk memiliki kata terakhir di keluarga Su. Jangan mengundang orang keluar seperti raja. Berani lancang di wilayah keluarga Su. Hahaha. Tapi dia baru saja masuk ke level ketiga dan berani keluar untuk mencari kematian. Konyol. 9 hari. Hum. Bagaimana bisa? Di mana kekuatan penghormatanku? Kamu sudah melakukannya. Racunan oleh ular laut cincin perakku. Aku takut tidak ada seorang pun di dunia ini yang masih bisa menggerakkan kekuatan internal. Kamu adalah Raja Naga Laut Dalam. Kamu akan mengaktifkan kekuatan internal untuk detoksifikasi. Itu hanya akan membuat racun menyebar lebih cepat di tubuh. Hahaha. Hanya bermain. Ini serius. Kamu adalah Fen Cheng. Pernahkah kamu berakting? Polisi bersenjata hampir tak terkalahkan. Chai Xiao. Apakah kamu benar-benar berencana melakukannya di wilayah keluarga Su? Oke. Sendirian. Ini hanya sedikit kontes kungfu antara bawahanku. Tidak perlu ribut. Tapi pada akhirnya tetap orang di pihakku yang memulai. Tidak signifikan. Meminta maaf di sini. Kamu juga meracuniku. Ayah, ada apa denganmu? Itu kecelakaan. Sula, bagaimana mungkin aku menyakiti keluargaku? Jika kamu setuju untuk menikah sekarang, aku akan menyerahkan penawarnya segera. Jangan berpikir tentang itu. Industri Huaxia kita tidak akan jatuh ke tangan kekuatan asingmu. Sayang sekali. Tampaknya bahkan Butler Su bukanlah lawannya. Kamu ceroboh untuk terburu-buru seperti ini. Jika tidak bisa bertarung, kamu harus bertarung. Berani mereka meracuni kakek. Hanya Wei Jianhao yang bisa menyelamatkan keluarga Su sekarang. Dia mungkin belum pergi jauh. Kamu pergi mencarinya. Aku akan menunda. Mereka diprovokasi oleh ibu mereka. Serahkan saja padaku di sini. Wan Er. Tuan Mu, kamu bisa pulang dulu. Aku ada urusan lain. Adik kecil mertuamu marah. Aku akan bantu kamu cari cara saat pulang. Paling-paling kasih dia beberapa batu lagi. Tidak, aku tidak akan pulang. Saudari Su. Adik kecil tidak memikirkannya lagi. Bagaimana aku pantas mendapatkan saudari Su ini? Aku hanya di sini untuk pura-pura jadi pacar. Tapi ibunya tidak suka padaku. Dan sekarang aku menyinggung orang. Aku akan tetap di sini. Ini hanya akan menjadi bumerang. Hei Xiaozu. Kamu harus belajar ini dari kakekmu. Cara dia merayu perempuan.
Jangan bilang itu saudari. Bahkan kelompok saudari, dia bisa dapatkan keduanya. Setiap wanita sangat mencintainya. Kakekku juga seorang ahli cinta. Oh, jangan bilang aku yang bilang. Jangan bilang aku yang bilang. Hei Emulau Emulau. Ada lagi yang tidak aku tahu tentang kakekmu. Hei. Lalu pelan-pelan saja. Kakek memang hebat. Pura-pura misterius sepanjang hari. Hei kakak Lily. Kenapa kamu masih di luar? Ayo pulang denganku. Hei, aku tidak akan pulang. Sikap sombong para tuan dan nyonya muda di dalam. Kalau aku tinggal 1 menit lagi, aku tidak tahan. Jangan Hei, kemari. aku tidak. Jangan dorong aku. Bunuh aku. Akan kembali ke menantu gemuk keluarga Su ini. Siapa yang mau jadi siapa? Berbahaya untuk pergi ke sini. Maaf. Orang-orang keluarga Chaslodev. Aku membawa ahli tingkat 3 ke sini. Kakek diracun. Anakku tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Kenapa kamu tidak mulai dengan kalimat ini? Jangan sentuh dia. Aku dilumuri racun. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Racun tua aku akan memukulmu sampai mati. Waner, Waner. Waner, kamu baik-baik saja? Kurang kayu bakar. Bagaimana kamu bisa melakukan apapun pada Waner? UPSB bisu. Jangan khawatir tentang itu. Roger Raken hanya, Sementara, mention Dalakan Warner. Semuanya akan baik-baik saja. Direktur Su. Bisakah aku menikahi Nona Warner sekarang? Mimpi saja. Mencari mati. Wei Xiaoyao, Wang kakak kedua. Sudah selesai kakak kedua, Wang sudah selesai, kamu baik-baik saja? Untuk apa nilainya? Siapa yang menyakitimu? Aku akan membalaskannya untukmu. Hei Waner. Waner, Waner. Kamu baik-baik saja, Waner? Ini adalah Raja Racun Laut dalam puncak tahap 3. Adalah Master Racun. Kamu harus berhati-hati. Masa lalu sudah berakhir. Biarkan kamu Raja Laut hidup sedikit lebih lama. Aku adalah Raja Racun Laut Dalam, bukan Aquaman. Apa bedanya? Bukankah itu Raja Laut dengan rutinitas yang lebih dalam? Masih Raja Laut yang kejam. Persiapan ditarik. Pada usia muda dia, juga mencapai tingkat ketiga. Seperti yang diharapkan dari puncak 3 alam. Wei Xiaoyu. Racun Raja Racun Laut, dalam dapat ditumpuk di tubuhmu. Setelah aku memiliki semua racun, akan meledak di dalam tubuh. Terbunuh di tempat. Jadi apa jika aku tahu? Kamu juga tidak bisa bersembunyi. Apakah aku diracuni? Aku tidak merasakannya. Aku tidak merasakannya, aku akan merasakannya sebentar lagi. Jenis keterampilan bodoh apa kamu? Aku akan memukulmu sampai mati sekarang. Aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Masih bisa melakukan ini.
Tidak bisakah aku mencekikmu? Apakah kamu punya racun seperti itu? Aku baik-baik saja. Hom hom hom. Wei Xiaoyao tidak bisa membunuh. Apa yang kamu inginkan? Aku adalah Rodford yang mati. Berani sekali kamu menyentuhku. Aku tidak peduli keluarga Fu macam apa kamu. Kakak Wan Er tidak ingin menikah denganmu. Kamu tidak akan pernah lagi datang ke keluarga Su untuk mengganggunya. Ingat. Apa urusannya denganmu? Chen Shao, kamu baik-baik saja. Kamu tidak tahu keberadaan seperti apa yang kamu langgar hari ini. Racunku belum selesai. Ledakan aku. Kakak Wang. Cepat bawa Pak Su dan yang lain ke rumah sakit. Kakak Wan Er juga pergi memeriksanya. Hei kamu lagi. Anak malang itu telah merusak perbuatan baikku berulang kali. Hentikan. Nyonya Su. Awalnya aku datang untuk Kakak Wan Er dan Kakak Lily. Aku harap kamu berhenti membiarkan mereka menikah dengan seseorang yang tidak mereka sukai. Apakah kamu pikir mereka akan menikahimu seperti ini? Aku akan memberitahumu apa. Menyerahlah. Baik Wan Er maupun Lily tidak akan setuju. Lepaskan. Wan Er pergi. Sia Changin. Suami, Hei, apa yang kamu lakukan? aku akan membukakan pintu untukmu. Kamu sudah pergi begitu lama. Aku takut meninggalkan rumah seseorang sendirian di bawah tanah. Jangan main sandiwara besar di sini. Bukankah kamu baru pergi sehari? 1 hari? Benar atau salah? Mengapa rasanya seperti waktu yang lama bagiku? Pastinya karena aku sangat merindukanmu. Hei, Aduh. kakak. Ah, King Er. King Er datang. Kakak membelikanmu ubi jalar panggang kesukaanmu. Ayo kakak traktir kamu makan. Terima kasih kak. Kapan kamu tidak akan bilang terima kasih padaku? Lebih baik lagi. Hei hei hei. Ah, aku lupa membawanya. Tidak apa-apa, aku akan kembali dan mengambilnya untukmu. Ya tidak apa-apa, kak aku tidak perlu makan. Hei, sebentar lagi. Apa yang terjadi denganmu kak? Apa yang akan aku lakukan? Kamu lupa lagi. Kamu tidak akan membenturkan kepalamu kan? Mengapa kakak tiba-tiba lupa banyak hal? Apa aku keracunan? Tidak ada rasa, tidak ada rasa. Aku akan merasakannya sebentar lagi. Mungkinkah racun Aquaman mulai bekerja? Kak kamu keracunan. Racun apa? Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ayo tahu racun itu tidak akan menular. Racun dalam dirinya disebut lupakan kekhawatiran. Katakan saja siapa aku. Kakak Wang, ada apa denganmu? Potong. Ya bagaimana denganku? Lebih baik tidak mengingatmu. Beraninya kamu melupakan aku begitu cepat. Oh, Kakak Lily. Kakak Wan Er, ada apa?
Nama One Air adalah racun maksimal. Orang akan menjadi gila dan mati. Untungnya itu dibersihkan dalam 12 jam. Dokter bilang kesehatan tidak terpengaruh. Hanya saja otak tidak bisa dibersihkan. Jadilah gadis pemberontak ini. Bagaimana dengan Master Su dan Butler Su? Kakek dan Butler Su juga keracunan. Mereka sudah dikirim kembali ke Jinling. Ada tim medis yang lebih baik di sana. Tapi kakek bilang biarkan kita berdua tinggal. Pastikan untuk memegang dunia lain. Kakak ipar Lily. Kamu baru saja mengatakan bahwa racun di saudaraku disebut lupakan kekhawatiran. Oke. Lupakan kekhawatiran dibudidayakan oleh Raja Racun Laut Dalam. Kehilangan memori segera setelah diracuni dengan racun ini, sehingga melupakan latihan. Tidak berdaya. Untungnya basis kultivasi Jian Hao tinggi. Tidak ada kehilangan memori segera, tapi sepertinya tidak bertahan lama. Jika Tuan Muda ya benar-benar kehilangan ingatannya, dia tidak ingat aku memutuskan pertunangan, maka aku dan para saudari berdiri di garis start yang sama. Tepat waktu aku akan memasak untukmu, Hei. Jadi, aku akan melupakan King Er juga. Hei, Tunggu sampai kamu benar-benar kehilangan ingatan. Kamu menjadi bodoh. Pamanku yang keempat menjadi bodoh karena racun ini. kemudian pergi ke rumah sakit untuk cuci otak. Bisakah itu membantu? Otak tidak bisa dicuci. Aku benar-benar minta maaf tentang apa yang terjadi kemarin, Chai Xiao. Orang tua semakin tua, bingung karena tua. Jangan khawatir tentang itu. Lihatlah pernikahanmu dengan Waner, kan? Kurasa itu di keluarga Su. Kamu benar-benar memiliki suara di atasmu. Aku bahkan sepertinya tidak bisa memutuskan pernikahan putriku. Sekarang lihat situasi ini. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Oh Chai Xiao, tolong beri aku waktu lagi. Aku pasti akan menemukan cara untuk membuat pernikahan itu terjadi. Oh sayang. Bukankah orang Huaxia sering mengatakan bahwa kamu akan salah paham pada pandangan pertama? Sebenarnya aku menyukainya. Wan Er benar-benar tidak ada cara untuk mencegahnya dari diracuni. Ya. Di hatiku kamu sudah lama menjadi ratuku. Aduh Chai Xiao. Sayangnya Wan Er dan kakeknya tidak tahu seberapa baik kamu. Ini dia. Mata Pak Su sudah kabur. Tidak seperti kamu yang berpengetahuan luas dan terkenal. Apakah Nyonya Su tidak memikirkannya? Haruskah keluarga Su memiliki kepala baru? Ah, maksudmu apa? Ah, maksudku, Nyonya Su bisa menjadi keluarga itu sendiri. Oke. Pak Su sudah diracuni oleh Raja Racun Laut Dalam. Pikirkan baik-baik sekarang. Ini saat Nyonya Su mengambil alih harta keluarga Su. Sejujurnya, bukan berarti aku belum memikirkannya. Jadi selama bertahun-tahun, aku diam-diam mendukung kekuatan keluarga ibuku, keluarga Bai. Keluarga Bai terlibat dalam bisnis keluarga Su. Dengan bantuan mereka, tidak mustahil untuk mengambil alih industri keluarga Su. Ada kata-kata Nyonya Su. Aku bersedia mendukung mahar keluarga Chai Ding Li. Setelah Nyonya Su mengambil alih keluarga Su, kedua keluarga kita bukan hanya besan. Kita adalah mitra bisnis. Bagus. Aku akan kembali ke keluarga Bai sekarang untuk berdiskusi dengan kakak sulungku. Jangan khawatir tentang Waner. Aku pasti akan membantumu meyakinkannya. Itu akan sangat baik. Ternyata orang serakah lebih baik dalam menangani. Suruh keluarga memulai bisnis keluarga bihun. Dan biarkan orang-orang yang bersembunyi di keluarga Chong muncul. Bantu aku menang dan berlatih.
Chan Hao. Kamu bahkan tidak bisa lupa piyama mana yang kamu pakaikan. Ah, bukan punyaku ini. Enak ya diam-diam pakai piyama orang lain. Piyama siapa yang dipakai saudara baik? Jangan lepas. Lepas. Jangan lepas jam 11.30 menit. Jangan lepas bajuku. Lepas dariku. Ah. Lepas. Yang ini pasti punyaku kan? Pergi mandi. Kenapa kamu di kamar mandi? Bukannya kamu baru saja melihat aku akan mandi? Kamu ngapain di sini? Aku mandi. Bukannya kamu baru saja mandi? Siapa saja? Kamu lihat rambutmu masih basah. Benarkah? Aku tidak ingat apa-apa. Kamu tidak bisa lupa cara mandi kan? Kakak Li, kamu pikir aku akan jadi sebodoh paman keempatmu? Ya. Kamu bodoh, aku akan merawatmu. Kakak DJ. Kenapa kamu tidak masuk? Aku akan memandikanmu. Itu tidak baik. Ini bukan seperti kamu telanjang bulat. Aku akan menggosok punggungmu. Oh, Lepaskan bajumu. kakak, Oke, kamu sangat baik padaku. kamu memperlakukanku lebih baik. Lupakan aku. Kalau begitu aku akan datang ke sini setiap hari. Biarkan aku tidak pernah melupakanmu. Bagaimana sudah selesai? Aku belum mencucinya. Berbaring. Jian Hao, kita tidak bisa membiarkan ingatanmu memudar. Kamu ingat Hen Jian. Jejak. Sedikit kesan. Kamu seharusnya sudah masuk dari ruang bawah tanah sebelumnya. Kamu ingat cara masuk ke ruang horizontal. Bagaimana kamu masuk? Aku. Ada apa?
Apa yang salah? Dan semakin aku memikirkannya, sakit kepala akan semakin parah. Kita tidak berdering, kita tidak berdering. Kita berhenti berdering. Kita berhenti berdering. Kakek kamu mencari aku. Wei Jiahao sudah kembali. Kamu harus kembali ke Webster. Tapi aku baru saja kembali. Kamu ingin aku menjadi asisten Wei Tuo lagi? Tahu kenapa? Apa aku ingin kamu tetap bersama Wei Jianhao? Ada kabar. Keluarga Cheserdorf. Dustless Master tingkat 5 telah dikirim. Datang ke dunia Jade. Wu Songjing. Bukan topi terkuat di dunia. Apakah itu 3 alam? Haha, itu di tempat kecil ini di Chongjiang. Gunung di balik gunung. Meskipun alam kelima hanya ada dalam legenda, tapi ada orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Belum lagi, ini adalah konsorsium seperti Chesslanders. Bagaimana dengan bakat yang kamu miliki? Cheshire Rodford adalah salah satu konsorsium keuangan terkemuka di dunia. Bagaimana mungkin mereka tertarik pada sungai yang sekecil ini? Jalan Jade. Mereka tidak menginginkan Tamashi. Batas. Itu yang konstan. Itu yang telah dicari oleh keluarga besar selama bertahun-tahun. Legenda keabadian. Dunia kuburan menyembunyikan makna tertinggi praktisi. Di bawah dunia, seorang prajurit yang bisa mencapai tingkat pertama sudah menjadi pemain top. Hanya ada beberapa orang yang telah mencapai tingkat ketiga. Dan tingkat kelima sudah seperti dewa. Tapi jika kamu bisa masuk ke dunia abadi dan menjadi penguasa dunia abadi, mungkin bisa mencapai alam kelima. Menjadi penguasa sejati dari 5 alam. Itulah mengapa keluarga besar mengincarnya. Tapi apa hubungannya Heng Jie dengan Wei Jianhao? Sejak awal, aku menyadari bahwa dia memiliki kemampuan aneh. Dan rumor, tangan Buddha Jade adalah kunci untuk membuka pintu masuk ke dunia abadi. Wei Tu kura-kura begitu kuat. Tapi bukankah penguasa Buddhanya sudah dinonaktifkan? Setelah tangan Buddha Kaisar Wei Jianhao dihapuskan, kemampuan tangan kiri tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia pasti telah membuka pintu masuk jejak. Ini menunjukkan bahwa bergamot mungkin bukan kunci untuk membuka jejak. Garis keturunan Wei adalah garis keturunan Wei. Jadi aku mengatur kamu untuk tinggal bersama Wei Jianhao. Hanya untuk menemukan dunia yang konstan. Dan kesempatan untuk membuka pintu masuk ke konstelasi. Jika keluarga Gu kita bisa menjadi penguasa dunia konstan, sejak saat itu semua keluarga besar akan tunduk pada kita. Ya, tapi aku sudah lama bersamanya. Tidak menemukan apa-apa? Kamu kembali dan beritahu Wei Jianhao. Dikatakan bahwa para ahli dari dunia nol telah menyusup ke dunia giok. Dia pasti akan memasuki dunia konstan untuk berlatih. Maka kamu awasi dia. Lihat bagaimana dia masuk ke dunia konstan. Oke kakek, jangan khawatir. Tidak heran Wei Tu kura-kura begitu populer di kalangan wanita. Jika aku juga menjadi penguasa dunia konstan, bukankah semua wanita cantik di Chongjiang harus menemani aku? Kakek, aku pergi. Oke. Ayo kalian. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku akan melihat. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Ada apa? Siapa kamu? Dia bahkan tidak ingat aku. Dia terlihat seperti orang bodoh sekarang. Racun Raja Laut Mati tidak bertahan semalam. Kakak tidak akan menjadi orang bodoh.
Jiang Hao, bukankah kamu baru saja berjanji padaku bahwa kamu tidak akan melupakan aku? Mengapa kamu menatapku? Apa kita kenal? Ah 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 ah. Tuanku Castle, kamu di mana? Tuanku kecil. Sepertinya aku masih terlambat. Aku tidak menyangka orang berambut putih mengirim orang berambut hitam. Tuanku Castle, bagaimana bisa kamu tidak menungguku? Siapa yang bilang kamu tidak boleh kotor? Kamu orang tua sial. Apa yang begitu sibuk? Oke, ada apa dengannya? Ceritakan tentang situasi saat ini. Oke, biar aku lihat. Kakek. Tuanku kecil. Dia tidak mati. Biarkan mereka yang hadir dan mengerti memberitahuku tentang keadaan Xiao Hao. Siapa dia? Kakek si tuan muda. Wei Changming, kakek Wei. Taisan Utara di Wei Changming. Ya, Untuk selamanya, dia menang untuk menyelamatkan kita. suaramu bagus. Tapi apa yang diracuni oleh si Raja Laut kecil itu? Lao Mo sudah memberitahuku. Kamu hanya perlu memberitahuku seberapa sakit dia sekarang. Aku mengerti. Kakek nada panjangku. Ah Xie Changin, apakah kamu ingat boneka yang kamu pesan untuk kita? Sayang Taida, katakan sesuatu. Oke. Kebetulan dia tidak ingat siapapun dia bodoh. Apakah dia muntah darah? Belum. Itu akan baik-baik saja. Racun Raja Racun Laut dalam hanya bisa diatasi oleh dirinya sendiri. Tapi sudah terlambat untuk menemukannya. Siapa lagi yang diracun olehnya? Dan saudara perempuanku, dia mencapai maksimum. Aku baik-baik saja sekarang. Aku hanya punya temperamen. Berikan mereka berdua istirahat. Ah, Muntah darah berarti racun telah menggerogoti organ dalam. Sekarang hanya racun yang dikembangkan oleh Raja Racun sendiri. Melawan racun dengan racun. Kalau tidak, kamu tidak akan bertahan malam ini. apakah ini baik-baik saja di masa depan? Pernah ada sepasang. Pesangin Taudirkan Ola Raja, Raken Lot Dalam. Kemudian dia hidup kembali. Dan salah satunya telah melewati alam ganda. Malah meningkat. Kalian berdua hanya bisa mencoba menahan racun dalam keadaanmu sekarang. Pertahankan hidup yang baik. Tapi aku tidak tahu berapa banyak memori yang bisa dipertahankan. Jika kamu bisa menyelamatkannya, aku akan. Wow, Aku selalu menyukai saudaraku. Aku juga ingin bersamanya. Kalau begitu Jian Hao akan bertanya padamu. Pria tua itu memintamu untuk membawa metode kultivasi ganda kepada mereka. nah kita mulai. Kak Hao, dulu kau melindungi kami. Sekarang kau begitu menderita.
Waner juga harus melindungimu. Kau terlihat sedih. Apa karena aku? Baiklah. Tapi Waner pasti akan menyembuhkanmu. Mau nonton bareng? Kau baca manga? Ah, Kak, kenapa kau keluar? Bolehkah aku meminjam cheongsam-mu untuk dipakai? apakah benar-benar perlu melakukan hal seperti itu dengan orang asing? Jika kau tidak melakukannya, kau akan mati. Aku tahu kau menyukai ini. Hampir tidak mengenalinya. Kakak baik. Apa aku terlihat cantik? Cantik. Hei! Hei, hei. Ah, aku benci ini. Baiklah Kak, terlalu berisik di sini. Aku akan membawamu ke tempat yang tenang. Aku tidak terlalu mengerti sekarang. Kau lupa bagaimana aku mengujimu waktu itu. Oh, siapa yang memukulku? Ah! Ah! Bagaimana dengan orangnya? Bagaimana dengan kedua ini? Ah!
Kakak baik, aku telah memasuki kejernihan. Kakekmu luar biasa. Dia bilang istirahat akhir pekan akan bersamaan dengan detoksifikasi, membuat seseorang melampaui batas. Kawan R, kau luar biasa. Kau mendapatkan ingatanmu kembali. H. Memulihkan ingatan. Apakah aku kehilangan ingatanku? Apa kau masih ingat aku? Tentu saja aku ingat. Kakak keduaku memberiku istirahat akhir pekan untuk membantuku detoksifikasi. Aku benar-benar melakukan ini padamu. Tidak apa-apa, aku rela. Kakak. Kakak, kamu baik-baik saja. Kamu adalah adikku. Jian Hao, pikirkanlah. Aku tidak percaya kamu bisa lupa. Siapa kamu? Wei Jianhao. Apakah kamu hanya ingat aku? Lalat kecil. Maaf. Aku hanya ingat kakak R dan kamu. Pasti karena dia dan Wan R melakukan double cultivation. Jadi aku hampir tidak ingat Wan R. Hei, jangan menangis kalian bertiga. Jadi bisakah kamu ceritakan sedikit tentang bagaimana kalian bertemu? Jia Hao. Kakak Lily. Apakah kakak Wan R ada? Wan R sedang tidur. Apakah kamu mencari dia untuk sesuatu? Kenapa aku tidak memanggilnya? Oh, tidak. Baiklah, aku akan kembali besok. Ah, tunggu. Apakah ada hal lain? Jangan salah paham. Aku lihat kerahmu miring. Oh, terima kasih. Sama-sama. Tapi aku rasa kakak MAR lebih suka gaya ini. Itu juga bagus. Oke, kalau begitu aku akan kembali ke Wan R besok. Kamu juga harus istirahat lebih awal, kakak Li. Kalau begitu kita harus datang ke sini setiap hari. Biarkan aku tidak pernah melupakanmu. Jadi aku memilih diam. Jelas itu aku. Kakak, bagaimana bisa kamu melupakan aku? Aku tidak ingin lagi tanpa kakakku. Tangan Buddha Giok mungkin bukan kunci untuk membuka horizon. Garis darah guru adalah. Mereka adalah kakak beradik. Maka Ye King R seharusnya tahu sesuatu juga kan?
Qin Er, apa masalahmu? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu beli obat sebanyak ini? Siapa yang sakit? Aku tidak tahu apakah aku bisa membantu saudaraku mengembalikan ingatannya. Bosnya menganggur. Kemana ini semua akan berakhir? Dia tidak akan lupa pintu masuk jejaknya kan? Kenapa kamu tidak menangis hari ini? Bosnya sangat hebat, pasti baik-baik saja. Sebelum bos kehilangan ingatannya, apakah aku memberitahumu sesuatu yang penting? Itu penting. Contohnya, apakah ada pintu masuk ke ruang bawah tanah kita? Pintu masuk. Tentang garis keturunan keluarga Wei Mu. Apakah dia memberitahumu sesuatu yang spesial tentang itu? Oke. King Er pikirkan lagi. Mungkin, apakah ada cara untuk mengembalikan ingatan bos? Pergi sana. Oke. Haha Changin, aku sangat merindukanmu hahaha. Aku hanya peduli. King Er. Tang Waner keluar untukku. Perak. Mama, apa yang kamu lakukan di sini? Ah, dia adalah ibumu. Halo Tante. Panggil aku Nyonya Su. Hak apa yang kamu miliki untuk mendekatiku? Tidak heran kamu tidak mengingatku. Yang bisa aku ingat sekarang hanya kakak Waner. Hanya Waner. Kamu sudah kehilangan ingatanmu. Ingat apa yang dia lakukan. Lihat dirimu seperti ini. Lebih buruk dari sebelumnya. Hak apa yang kamu miliki? Mengganggu Waner kita. Mama kakakku adalah orang yang aku suka. Bisakah kamu berhenti bersikap sombong terhadapnya? Apakah aku salah? Dia dulunya adalah kura-kura miskin. Dan sekarang semakin parah, aku bahkan tidak punya ingatan. Apa bedanya dengan menjadi bodoh? Kamu tidak boleh mengatakan itu kakak baik. Sister Waner, jangan bertengkar dengan ibumu karena aku. Benar-benar perguruan tinggi perempuan. Ah, aku belum bilang apa yang harus dilakukan denganmu. Kamu buru-buru melindunginya. Tidak ada penawarnya. Dia tidak akan pernah mendapatkan ingatannya kembali. Kamu masih ingin menghabiskan sisa hidupmu dengan orang bodoh seperti itu. Ibu, bisakah kamu membantu saudaraku mendapatkan penawarnya? Mengapa aku harus memberinya penawar? Aku sudah bilang ke Chai Xiao, dia bisa memaafkanmu untuk omong kosongmu yang lalu. Dan dia bersedia menikahimu. Aku tidak ingin menikahi Chai Xiao. Apakah tidak apa-apa menikahi Chai Xiao saja? Sister Baying. Mengapa Wan Er datang ke Chongjiang? Mengapa kamu kabur dari rumah selama 2 tahun? Hanya karena kamu harus memaksanya menikahi seseorang yang tidak dia inginkan. HM? Jadi jangan bawa ancaman ini ke Wan Er. Dia tidak akan kembali denganmu. Kamu tidak diterima di sini. Tolong pergi. Baiklah, Wan Er tidak mau pulang denganku hari ini. Aku juga tidak memaksa. Tapi tolong pahami situasinya. Keluarga-keluarga besar Chongjiang yang dipimpin keluarga Ye telah berlindung pada keluarga Chai. Kamu masih ingin mengandalkan orang bodoh ini? Yah, dia sudah sendiri. Bahkan jika kamu kembali sekarang, kayu begitu licik. Kamu mungkin tidak bisa mengambilnya. Bagaimana dengan penawarnya? Siapa yang membiarkanmu masuk? Pergi, aku punya informasi penting. UPS, biarkan aku. Menurut pengamatanku, segera setelah Gudan kembali, tidak hanya dia terlalu khawatir tentang keracunan Jian Hao, dan King Er hilang. Dari yang aku tahu tentangnya, ada yang salah dengannya. King Er hilang. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Mengapa kamu tidak curiga bahwa kamu kesepian dan menyukai King Er? HM, tidak mungkin. Aku tahu banyak tentang seleranya.
Gu dan tidak hanya tahu tentang ruang bawah tanah, kami juga tahu tentang garis keturunan Wei. Pasti untuk pedang horizontal. Tapi bagaimana dia tahu? Mungkinkah dikirim oleh keluarga Chai? Menurut tebakanku, dia adalah mata-mata yang dikirim oleh orang lain. Secara permukaan itu baik untuk King Er. Sebenarnya meminta informasi. Berani bermain mata-mata di bawah hidung kami. Aku akan membunuhnya. Tunggu. Dengan IQ Gudan, kita mungkin bisa bermain game dengannya. Kamu bukan geng. Tidak, pasti tidak. Aku tertipu oleh retorikanya sebelumnya. Dan sebagai saudara iparku, bagaimana aku bisa melihatnya tanpa daya? Menculik saudara iparku pergi. Oke. Aku adalah kakak Kian. Apa masalahnya? Ya oke. Kakakku adalah milikku. Hehe, keluarga Chai sudah mulai terlalu berbahaya bagi Jian Hao untuk terus seperti ini. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Baiklah. Chai Xiao. Sekarang mata-mata sudah ditempatkan pada kami. Kamu meremehkan kami. Ini adalah masa yang luar biasa. Mengapa kita tidak mengesampingkan perasaan pribadi dulu? Konsisten eksternal. Aku mengumumkan dimulainya resmi rencana pemerkosaan. Maka kita akan menyebutnya aliansi saudara ipar. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana aku bisa ingat? Ini sesuatu yang sangat penting bagiku. Apa itu? Terlihat jauh lebih nyaman. Ini adalah lalat musim panas. Benar. Mengapa ada begitu banyak batu di sini? Apa jejak yang mereka bicarakan? Kakak Hong, kamu di mana? Bisa kau merasakanku? Tolong. Tolong. Hahaha. Katakan siapa yang menyuruhmu menyusup. Beberapa bibi. Menyusup apa? King Er sudah pergi. Kamu bawa King Er kemana? Dan kenapa mengintip pintu masuk ruang bawah tanah dan garis keturunan Wei? Aku tahu apa kemana Jinger pergi. Aku hanya tahu keluarga Chai akan mengirim ahli bela diri. Aku khawatir dia tidak akan bisa mengalahkan. Jadi aku tanya beberapa pertanyaan lagi. Kamu tidak perlu mengikatnya kan? Bagaimana kamu tahu keluarga Chai akan mengirim orang? Kapan kamu bersekongkol dengan keluarga Chai? Bicara dengan keluarga Chai. Pura-pura bodoh denganku ya? Wan Er. Wajah putih kecil menipu. Garuk wajahmu. Tidak. Ini semua yang tersisa padaku. Ada yang mau dikatakan? Jangan lakukan itu. Aku tidak tahan melihat wajah tuamu lama-lama. Putar film. Joey kecil, kamu wanita beracun. Kamu kejam sekali. Bukankah kita baru saja putus? Kamu tidak perlu balas dendam seperti ini kan? Berhenti menghalangiku. Kamu mau di atas atau di bawah? Pilih satu. Oke. Aku lebih suka. Maka cepat katakan. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Kurasa kamu masih mengaku. Siapa itu? Apa kakek ada di sana untuk kakak? Kakek, selamatkan aku. Kenapa Galem ada di sini? Bawa dia ke ruang bawah tanah. Kakak Wei, hahaha. Kenapa Pak Gu tiba-tiba datang ke sini? Saya dengar dari Gu dan bahwa kakak Wei diracun. Saya datang untuk menemuinya. Sangat tidak beruntung. Dia baru saja pergi ke rumah sakit. Tidak di sini.
Tikus tua itu baru saja ditangkap. Ahahaha. Sepertinya saya datang di waktu yang tidak tepat. Kalau begitu saya akan kembali nanti. Silakan luangkan waktu Anda. Ahahaha. Hei 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 Perut memuntahkan bunga kacang putih. Apakah Anda sudah selesai? Hantu mati kamu. Mengapa kamu melakukan ini lagi? Bukankah kamu sudah sembuh? Bangunlah. Tidak, jangan biarkan saya menjadi janda di usia muda. Berhenti melolong. Kamu menangis sampai mati jika tidak mati. Hei hei. Saya memiliki detak jantung dan pingsan. Saya membawanya ke akhir pekan. Berapa banyak orang? Bagaimana kamu turun? Beli batu dan potong. Saya tidak membeli batu. Saya mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Cari seseorang yang bisa membuka pintu jejak. Mengapa itu terdengar sangat familiar? Ini bukan orang yang kamu cari. Putrinya sangat cantik. Buka mulutmu dan berbohong. Kamu dipukul karena berbohong. Bermain-main berarti mencari perkelahian. Jika kamu tidak ingin diusir, pergi sekarang. Apakah kamu ingin melakukannya atau tidak? Jika kamu takut, keluarlah. Saya takut saya akan memukulmu terlalu keras dan melukaimu nanti. Terbuang. Kalau begitu saya akan melumpuhkanmu. Wan Er sudah berada di tingkat pertama. Saya bahkan tidak bisa menyentuh kaki sosok misterius ini. Apakah orang ini di 3 alam? Wu Zhengjing. Tidak. Orang yang membantunya tumbuh besar. Sudah dewasa. Aku tidak akan main denganmu. Wei Xinhao, Wei Xinhao. Kalau kamu tidak bangun, istrimu akan dipukuli sampai mati. Hahaha. Kamu tidak. Itu akan baik-baik saja. Jangan sentuh dia. Ah. Kamu. Apakah benar-benar kamu? Tuan Gu. Camel. Aku tahu kamu sangat baik. Apa yang kamu lakukan menyamar di departemenku? Jangan bergerak. Cao Lili, jangan berbuat onar. Tuanku. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi begitu dalam. Satu sama lain. Kamu selamatkan aku juga. Oh Lili, lepaskan dia. Atau aku akan mengubur semua orang di sini bersamanya. Kamu tidak akan membiarkan kami pergi. Maka lebih baik taruh bantalan bermarga Gu di belakang. Apakah kamu pikir aku akan melakukannya untuknya? Menyerah pada potongan silang yang akan segera datang? Aku satu-satunya pilar keluarga Gu. Kamu tidak ingin keluarga Gu kehilangan anak cucu kan? Diam. Keturunan keluarga Gu harus memiliki sedikit keberhasilan. Bukankah kamu hanya menginginkan dunia yang konstan? Dalam 2 hari dunia konstan akan menjadi milikmu. Apa maksudmu? Kecuali Wei Jianhai. Tidak ada yang tahu di mana dunia konstan berada. Tidak ada yang tahu bagaimana membuka pintu masuk ke dunia konstan. Dia koma. Bahkan jika mereka membunuh kita semua, kamu tidak tahu bagaimana cara masuk. Tukang daging tua itu menghancurkan aku. Mengapa kamu tidak menunggunya bangun dan kembali padaku? Aku hanya ingin menyelamatkan adikku.
Juga, setelah bertahun-tahun di dunia lain, tidak masalah jika kamu menunggu 2 hari lagi. Baiklah, pintu masuk ke jalan silang tidak bisa lari. Tidak bisa lari jika tidak dibangun. Hahaha. Ah, Wow, Semuanya salahmu, semuanya salahmu. kamu baik-baik saja. Bisakah kamu bangun setelah tidur nyenyak? Kakak baik sudah bangun. Sakit tidak? Kakak, Wei Jianhao, dia baik-baik saja. Jangan khawatir, dia ada di dalam kamar. kakak aku juga baik-baik saja. Semuanya salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Kakakku selalu melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungi kakakku. Wan Er melindungi kita semua. Berbaringlah dan jangan bergerak. Apakah kamu akan mencari Jianhao? Cari dia saat kamu sudah lebih baik ya. Marah. Lihat apa yang kakak siapkan untukmu. Wan Er, kakak mungkin akan pergi sebentar. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Wei Jianhao. Bangunlah. Jangan tidur, apakah kamu benar-benar mengabaikanku? Apakah King Er menemukannya? Dia kembali ke rumah Ye. Kakaknya seperti ini. Dia tidak peduli. Pasti sudah tahu pedang 5 lipat akan datang. Pulang dan sembunyi. Bagaimana mungkin? Keluarga Ye adalah sarang harimau Longtan. Bagaimana mungkin dia ingin kembali setelah akhirnya melarikan diri? Kenapa tidak? Seberapa buruk pun keluarga yang memperlakukannya itu lebih baik daripada menunggu mati di sini. Kamu pergi ke ruang bawah tanah dan awasi kesepian. Aku yang akan mengambilnya. Oke. Aku benar-benar menganggap diri sendiri sebagai nyonya. Jianhao, bukankah kamu paling mencintai kakakmu? Dia pasti kembali ke rumah Ye sekarang untukmu. Kenapa kamu tidak cepat bangun? Jianhao, aku juga ingin kembali ke keluarga Su. Aku mendekatimu dengan tujuan yang tidak murni. Berusaha membantu keluarga Su mendapatkan emas agar keluarga Su memiliki kemampuan untuk menghadapi kekuatan luar negeri. Tapi aku sudah lama berhubungan denganmu. Aku tidak tahu sejak kapan. Aku tidak ingin menggunakanmu lagi. Justru aku ingin melihatmu sepanjang waktu. Membuatmu bahagia. Aku sangat tersentuh ketika melihat bahwa kamu adalah pria spesial.
Sayangnya sekarang ini, kamu bahkan tidak ingat. Tapi tidak apa-apa. Anggap saja itu meninggalkan aku dengan kenangan yang sempurna. Untungnya kamu masih ingat One R sekarang. Aku akan meninggalkan One R di sini. Kamu harus berjanji padaku untuk memperlakukannya dengan baik. Jika suatu hari aku tahu bahwa kamu memperlakukannya dengan buruk, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Selamat tinggal Wei Jiahao. Yo, siapa aku ini? Bukan ini Nona Kinger. Kamu masih berani kembali. Sebelumnya kamu bersekutu dengan keluarga Su untuk menghadapi keluarga Ye. Mengapa keluarga Su tidak bisa bekerja sekarang? Jadi para pengemis pun tidak mau kamu lagi. Aku di sini untuk menemui kakek. Kamu pantas disebut kakek juga. Mengapa kamu ingin mengeluh lagi pada pengemis bau itu? Biarkan dia melampiaskannya padamu. Aku dengar Chai Shao mengirim Fifth Realm untuk menghadapi Wei Jianhao, tapi dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana mungkin ada waktu untuk saudara perempuannya yang tidak berguna? Tidak heran kamu melarikan diri kembali ke keluarga Ye. Pengemis bau itu tidak terlalu sombong. Apakah kamu gila? Jika dia punya kemampuan, dia akan melawan fifth level. Apa yang ribut? Bagaimana bisa? Mengapa Jianhao tidak kembali bersamamu? Kakek, tolong selamatkan saudaraku. Fifth Realm dari keluarga Chai sudah datang. Saudaraku sudah koma ketika mendengar itu. Dia dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Kakek, tolong bantu dia. Menghadapi sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Aku hanya ingin kembali ke rumah Ye untuk meminta bantuan. Apa yang kamu anggap keluarga Ye ini? Jika Jianhao menyerahkan Constant Realm ke keluarga Ye lebih awal, ini tidak akan menjadi seperti sekarang, bukan? Kakek, aku bersedia menjadi pelayan di keluarga Ye seumur hidupku. Selama keluarga Ye membutuhkannya, biarkan aku melakukan apapun. Aku memohon padamu. Kakek suruh Chai Shao berhenti. Kamu masih ingin kakek memohon pada Chai Shao? Mimpi saja. Bawa King Er pergi. Kunci di dalam kamar. Itu kakek. Kakek, tolong selamatkan saudara laki-laki saya. Kakek. Garis keturunan guru. Oke. Kelemahan Wei Changming Jianhao adalah saya. Tunggu dan tunggu saya. Keluarga yang mendapatkan pedang horizontal. Apalagi yang bernilai Wei Changming. Apa yang bernilai keluarga Chai? Suriri, apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk berdamai. Jika kamu mendengarkan saya lebih awal, menikah dengan burung merpati putih tidak akan berakhir seperti ini. Bibi Bai benar. Saya bodoh. Selalu berpikir untuk mengandalkan diri sendiri. Sebenarnya wanita, selama kamu menemukan pria yang tepat, itulah kebahagiaan sejati. Jadi kamu mengerti. Bersedia menikah dengan saudara laki-laki? Saya ingin menikah, tapi tidak dengan saudara laki-laki Bai. Ini Chai Shao. Oke. Chai Shao, kamu wanita tak tahu malu. Chai Shao ingin menikahi Waner kami. Kamu bahkan tidak ingin menikah. Jadi apakah benar-benar tidak ada kesempatan sama sekali? Lepaskan Hum. Bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada Nona Su? Chai Shao, kamu tidak benar-benar ingin menikahinya, kan? Bukankah kita sudah setuju? Saya akan membantu kamu mengintegrasikan industri keluarga Su. Kamu menikahi Waner. Menikah? Oh, saya tidak ingat mengatakan itu. Bagaimana kamu bisa tidak menghitung? Chai Shao, saya mengerti sebagian besar properti keluarga Su telah diakuisisi oleh kamu. Tapi ketika datang ke manajer yang paling cocok, seharusnya tidak ada yang lebih cocok daripada saya. Lagi pula saya adalah manajer sebenarnya dari keluarga Su sebelumnya. Kamu Chai Shao, kamu tidak boleh percaya padanya. Seorang wanita ambisius seperti dia. Aku tidak akan mengikutimu dengan sepenuh hati. Chai Shao, aku percaya. Kamu pasti tidak akan menyukai wanita bodoh yang hanya bisa menurut. Kamu benar.
Aku suka Lily yang begitu cerdas dan pemberani. Seorang wanita dengan ambisi. Chai Xiao ingin mengambil alih keluarga Su. Bagaimana dengan aku, bagaimana denganmu? Kamu sudah bekerja cukup keras untuk hal-hal ini. Beristirahatlah dengan baik. Suara jangkrik benar-benar bising. Aku masih ingin berbicara baik-baik denganmu. Singkirkan Sofia. Chen Xiao, kamu tidak bisa membuangku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah calon ibu mertuamu. Terakhir kali aku membiarkan sekelompok orang dengan marga Wei menyelamatkan kalian berdua. Beraninya kamu mengantar ember babi ke pintu rumahmu hari ini. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku di sini untuk berdamai. Nona Su, kamu tidak berpikir aku sebodoh Nyonya Su itu. Chai Xiao memuji. Di mana nyonya besar keluarga Su sekarang? Ikuti. 3 keluarga besar Su sudah berlindung padamu. Keluarga Su kembali dikendalikan secara radikal oleh keluarga Chai. Harta benda sudah menguap hampir setengah. Bahkan villa ini sudah milikmu. Wanita sepertiku tanpa rumah dan tanpa dukungan. Aku hanya tertipu oleh orang lain sebelumnya. Sekarang aku mengerti. Itu sama sekali tidak memuaskan ambisiku. Tidak heran Pak Su paling menghargaimu. Bisa hidup dan pergi. Juga mengerti situasi saat ini. Penggembalahan industri Suja. Hanya untuk memberimu pelajaran kecil. Ini juga baik untuk dilihat oleh keluarga Huaxia lainnya. Akhir dari menyinggung pembongkaran. Han Xiao benar. Jadi aku bersedia meminta maaf padamu atas nama keluarga Su menikahimu. Aku bilang tidak tahu malu. Apakah itu tradisi keluarga Sumu? Ada begitu banyak orang yang ingin menikahiku. Mengapa aku harus menikah denganmu? Sebelumnya aku menikahi keluarga Su untuk mendapatkan Heng Jie. Sekarang Heng Jie akan segera menjadi milikku. Apa gunanya kamu bagiku? Pengaruh keluarga Chai menyebar ke seluruh negeri. Menikahi keluarga Tionghoa. Hanya mencari agen. Kemudian dengan alasan yang tepat mengendalikan keluarga Huaxia. Aku Suriri ingin menjadi boneka Chai Xiao. Oh. Jadi apa yang kamu inginkan dariku dengan melakukan ini? Antidote untuk forgetfulness. Tentu saja itu untuk Wei Xianhao. Untuk menyelamatkannya. Kamu bahkan tidak memiliki perasaanmu sendiri. Kamu juga bisa menukarnya. Cha Xiao salah paham. Aku tidak melakukan ini untuk menyelamatkan Wei Jianhao, tetapi karena jejaknya. Wei Jianhao sudah menjadi master bidang yang diidentifikasi oleh Heng Ji. Tidak ada yang tahu cara masuk ke Heng Ji kecuali dia. Jika kamu tidak memberinya antidote terlebih dahulu, mengembalikan ingatannya, maka kita tidak seseorang bisa mendapatkan rekaman permanen. Chai Xiao tidak perlu khawatir. Ada 5 realm. Bahkan jika Wei Jian mengembalikan ingatannya, dia hanya triple realm. Apakah kamu masih takut tidak bisa menghadapinya? Tunggu sampai dia membuka pintu transversal. Tidak terlambat untuk membunuhnya. Tidak bisa melihat. Kamu masih wanita yang sangat menarik. Jadi, kamu harus memilihku untuk menjadi boneka keluarga Chai. Aku akan mempertimbangkan proposalmu. Seseorang antar Miss Lily ke kamarnya untuk beristirahat. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu masih ingin melihat leluconku? Su Lili, aku pikir kamu tidak boleh terlalu sombong. Kakakku Bai ada di sini. Kamu ingin mengambil alih keluarga Su dengan mudah. Itu tidak mungkin. Bai Ye, kamu sangat bodoh. Maaf? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Chai Xiao memanfaatkanmu? Jangan membodohiku. Jika kamu tidak menghalangi, Chai Xiao pasti akan menikahi Waner kita. Apakah kamu benar-benar berpikir dia ingin menikah dengan keluarga Su? Dia hanya memanfaatkanmu. Tujuannya yang sebenarnya adalah untuk merebut properti keluarga Su. Dia memanfaatkan keserakahanmu, ketidaktahuanmu, dan kesombonganmu. Kamu harus bekerja sama dari dalam dan luar untuk masuk ke keluarga Su dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang keluarga Su. Sekarang kamu tidak punya nilai. Dia akan langsung membuangmu. Kamu masih berhayal tentangnya.
Keluarga Cheshire Rochford memiliki aset di seluruh dunia. Keluarga Su kita memiliki properti yang sangat sedikit. Bagaimana mereka bisa melihatnya? Properti keluarga Su benar-benar tidak berarti baginya. Tujuannya yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan J Street yang direbut keluarga Su. Kenji tersembunyi di J Street. Dia mengincar dunia yang abadi. Lalu apa? Siapa yang tidak ingin sehat? Apalagi konsorsium top seperti keluarga Chai. Selama Chai dan Su menikah, maka Henjian akan menjadi milik keluarga Su kita. Pedang tanpa moral seperti Chai Xiao. Setelah berada di tangannya, bukan hanya keluarga Su yang akan diserang, tapi juga keluarga lain di Huaxia, termasuk keluarga Bai Mu kamu. Semuanya akan menderita, sepenuhnya dikendalikan oleh Chai Xiao. Ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sekarang satu-satunya yang bisa menghentikan keluarga Chai menyelamatkan keluarga Su. Hanya Wei Jian yang selalu kamu pandang rendah. Anak itu. Kemampuan apa yang dia miliki untuk melawan Chai? Dia sekarang adalah penguasa dunia abadi. Tentu saja dia bisa. Jika bukan karena One Air, aku malas memberitahumu ini. Pikirkan sendiri. Mungkinkah? Apakah aku benar-benar salah? Jika kamu bisa seperti bantal yang diberikan saudariku padaku. Cukup peluklah. Lalat musim panas berkata. King Er menyelamatkan nyawanya. Dia melarikan diri kembali ke keluarga Ye. Aku tidak percaya. Aku tahu keluarga Ye memperlakukannya dengan buruk. Dia juga tidak akan meninggalkanmu di sini. King Er pasti seperti kakaknya. Aku akan mencari tahu. Kakakku kembali ke villa sendirian untuk menemui Chai Xiao. Aku tidak tenang. Chai Xiao adalah playboy. Aku masih tidak tahu bagaimana cara mengganggu kakakku. Aku mengerti. Sebelum kamu. Aku suka kakakku. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kakakku kembali. Jadi kita masih bisa seperti dulu. Bersama. Saudara sepupu apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan Wei Zhenghao si wajah putih kecil? Apa yang kamu inginkan? Saudara sepupu jangan gugup. Aku di sini bukan untuk berkelahi. Lupakan tentang penawar racun. Penawar racun. Bagaimana kamu bisa punya? Lily memberikannya padaku. Aku benar-benar merasa tidak berharga untuk Lily. Pai se apa yang diganakan anak itu. Untuk membuat Lily melakukan pengorbanan besar untuknya. Apa yang terjadi dengan kakakku? Kamu tidak tahu. Dia mengganakan pertunangannya untuk bertukar dengan Chai Xiao. Penawar racun. Kakak-kakak.
Bagaimana kakakku bisa setuju menikahi Cai Xiao? Ini bukan untuk Wei Jianhao. Kalau tidak kenapa Cai Xiao mengeluarkan penawar racun. Lily juga berjanji untuk membawa Suzy bergabung dengan bisnis keuangan. Jadi, kamu ambil Lily, penawar racun yang ditukar untuk dirinya sendiri dan keluarga Su. Pergi berikan itu. Pengecut. Ngomong-ngomong katakan padanya, tidak lama yang lalu aku juga menerima undangan pernikahan dari keluarga Ye. Tampaknya keluarga Ye juga akan mengadakan acara pernikahan. Acara bahagia apa? Patriark baru keluarga Su Tuan keempat akan menikah. Dia menikahi Ye Qinger, cucu perempuan keluarga Ye. Bukankah paman keempat itu bodoh? Bagaimana dia bisa menjadi kepala keluarga yang baru? Kamu masih ingin menikahi Qinger? Kakek berjanji padaku, perkawinan ini tidak sah. Keluarga Su tidak lagi berada di tangan Tuan Su. Cai Xiao yang punya kata akhir. Jadi tentu dia harus mendukung orang bodoh untuk menjadi kepala keluarga. Untuk menjendalakan keluarga Su. Agar bisa berlindung pada Cai Xiao keluarga Ye. Mengirim Ye Qinger keluar. Sebagai hadiah untuk merayakan pengangkatan pemilik baru. Sia-sia memberitahumu sekarang. Terpaksa mengandalkan seorang wanita untuk menyelamatkan diri. Hinakat. Aku seharusnya tidak berharap dia bisa melindungi Lily. Siapa bilang aku tidak bisa melindungi diri sendiri? Saudara baik, akhirnya kamu sadar. Karena kamu terlihat sangat menyedihkan sekarang. Bagaimana bisa melindungi? Tuan Bai. Kamu harus percaya padaku. Jangan-jangan meniru aku. Kakak Hao, kamu ingat semuanya. Oke. Wei Jianhao sudah cukup makan nasi lembut. Kamu ingin menjadi pria yang terhormat bukan? Baiklah kalau begitu kamu pergi dan selamatkan Lily. Tapi jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Bagaimana jika ingatanmu kembali? Kamu tingkat 3 dan masih ingin menggoncang tingkat 5. Jangan berlebihan. Kakak Hao, kamu benar-benar ingat. Sekarang pikirkan itu. Seharusnya batu-batu di ruang bawah tanah Jalan Suanu membantuku. Kakak Wan Er, lukamu. Sedikit sakit. Setelah kamu pingsan, Cai Xiao mengirim master tingkat 5, yaitu Gulao. Kamu harus sangat berhati-hati padanya. Gulao tingkat 5. Aku tidak menyangka dia bisa menyembunyikan diri sedalam itu. Apakah dia menyakitimu? Dia ingin menangkapmu. Adikku yang menggunakan kesepian sebagai sandera. Aku hanya membeli 2 hari lagi. Besok. Itu batas waktunya. Maaf Kakak Lily. Aku berjanji tidak akan melupakanmu. Aku gagal menepati janji juga membuatmu malu padaku. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu kembali. Saudara baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Merpati putih benar. Aku harus menjadi lebih kuat. Untuk menyelamatkan King Er dan Kakak Lily. Untuk melindungimu. Jangan lakukan ini padaku. Kamu tunjukkan wajah sedihmu pada siapa? Senyum? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Oke. Bagaimana dengan foto-foto ini?
Anggap saja sebagai jimatku. Jika kamu berani kabur, dan jika kakekmu merobohkan toko keluarga Wei, aku akan mengirim semua foto ini. Aku melihat bagaimana Gu Shao masih berkeliaran di jalan Jade saat aku melihatnya. Apakah kamu harus sekejam itu? Mungkinkah hubungan kita sebelumnya semua palsu? Apakah kamu benar-benar tidak ada kenangan tentangku? Aku sendirian dan tidak akan pernah kabur. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bahkan jika kakekku datang, aku pasti akan melindungimu juga. Tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Itu baru benar. Sial. Kamu akhirnya bangun. Kupikir kamu akan tidur seperti ini selamanya. Keanehan yang familiar ini. Mungkinkah kamu mendapatkan ingatanmu kembali? Long Nai, tolong lakukan sesuatu untukku. Apa perintahmu? Tolong bantu aku mengirim surat ke setiap rumah. Katanya pintu masuk jalan silang akan dibuka besok. Siapapun yang ingin masuk bisa datang dan menantangku. Koko itu kamu belum memilikinya. Percayalah padaku. Aku pasti bisa. Bos, kamu mendapatkan ingatanmu kembali. Aku ingat cara masuk ke batas horizontal. Apakah kamu yang harus ditanya? Kurang tanya tentang hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Ayo. Aku akan keluar dan mengawasimu. Sebelum kamu keluar, tidak ada yang mau masuk. Oh benar, Kakak Wan R. Tolong ambilkan bunga violet yang kubeli dari keluarga sewaktu itu. Letakkan di sini. Akhirnya kembali. Senior, tolong kecilkan suaranya. Aku tidak bisa tidur siang dengan nyenyak. Senior, bukankah kau bilang sebelumnya tidak tidur siang? Apakah kau belajar dari kakekmu? Ini akan jadi panjang ya? Aku tidak berani. Tepat sebelumnya, berjanji akan mengirimkanmu batu giok berkualitas tinggi ke senior. Aku siapkan sepotong giok violet bernilai 500 juta. Di mana itu untukmu? Bagaimana dengan ruang bawah tanah? Kamu merasa-merasa. Bagaimana dengan senior? Cukup untukku melipat gandakan kali ini? Tidak mungkin. Kamu baru saja masuk ke alam ketiga beberapa hari. Menarik bibit ini akan membantumu menjadi jahat. Untuk kakak Lily dan King R. Aku rela membayar harga apapun. Hei, kamu ingin menjadi lebih kuat. Itu bukan hanya cara untuk meningkatkan alammu. Kamu tidak perlu menggoyahkan fondasimu. Senior, apakah maksudmu ada cara lain? Untuk menjadi lebih kuat, kamu harus paham dulu mengapa kamu kuat. Bukankah karena leluhurku memberkati setengah dari diriku? Harusnya dikatakan aku memberimu reiki. Membantu mengaktifkan kemampuanmu sendiri. Kemampuan saya sendiri. Keluargamu yang bermargawe. Aneh untuk dikatakan. Ini lagi tangan Buddha Giok, ini lagi tangan Xuan Giok. Menyerap sebagian reikiku dan kamu bisa terus menjadi lebih kuat. Apakah kamu mengatakan bahwa alasan keluarga Wei memiliki tangan Buddha Giok bukan karena kamu, tapi karena energi spiritual yang diserap darimu untuk meningkatkan kemampuan bawaan? Apakah kamu tahu mengapa lukaku belum sembuh? Bukan karena kakekmu yang dahyo. Setiap hari menyentuh-nyentuhku. Aku juga harus mengandalkan reiki untuk memulihkan kultivasiku. Kakek memang agak keterlaluan. Oke. Jadi begini yang ingin ku sampaikan. Kamu tidak hanya bisa menyerap kekuatan spiritualku. Kamu juga bisa menyerap kekuatan orang lain. Orang lain seperti yang level 5. Wu Zhong. Lalu bagaimana aku menyerapnya? Bagaimana kamu menyerapku? Bagaimana menyerapnya? Maksudmu aku harus meletakkan tanganku di kepalanya. Tapi dengan kekuatannya, aku sama sekali tidak bisa mendekatinya. Aku tidak khawatir tentang itu. Kamu licik. Asalkan kamu berhasil, kamu bisa membunuhnya dalam sekejap. Sakil, kamu yakin tidak berbohong? Aku tahu kakekmu sekarang. Apakah sekuat itu? Kekuatan spiritualku saja tidak cukup baginya untuk menembus batas. Ke dalam alam spiritual. Ada juga alam spiritual di atas alam berat. Kakek sudah lebih dari alam ke-9. Ambil waktumu untuk memahaminya sendiri. Aku ingin berlatih. Depan. Kenapa aku merasa seperti dibodohi? UPS, lupakan saja. Oke. Bagaimana aku keluar?
Senior. Senior.